Assalamualaikum teman-teman, teman-teman pencinta kefir. Nah, ini adalah kefir aku hasil fermentasi dengan grain kefir. Nah, kalian lihat ya, ini susu kefir itu dia berhasil kalau terlihat ada pecahan seperti ini ya, curd dan whey. Ini namanya curd, ini whey. Nah, bagian curd ini creamy, kental, creamy, dan dia sering dibikin untuk masker kefir, krim wajah kefir, atau ice cream, atau campuran untuk makanan-makanan yang berbasis kefir. Nah, sementara whey ini baik sekali untuk penderita diabetes, karena di cairan whey ini atau kefir bening kita bilangnya itu sudah tidak ada kandungan glukosa sama sekali. Kalau di sini masih ada, di curd masih ada kandungan glukosa, di sini sudah tidak ada. Sehingga para penderita diabetes sebaiknya minumnya yang ini dulu, yang whey kefir atau kefir bening. Nah ya, begini. Nanti setelah ini kita akan saring ya. Sebelum saring kita aduk dulu. Nah, dia diaduk, dicampurkan kembali whey dengan curd-nya. Kecuali kalau kita memang membutuhkan pemisahan. Misalnya curd dan whey-nya memang akan dipisahkan. Itu kita nggak perlu aduk, langsung aja diambil. Curd-nya diambil, whey-nya nanti disaring sampai dia benar-benar bening. Saringannya bukan saringan seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah saringan untuk menyaring grain. Kalau untuk menyaring curd itu kita menggunakan saringan tahu, saringan kain yang benar-benar super halus, sehingga hasilnya hanya kefir bening saja yang ada. Nah, ini peralatan yang diperlukan: spatula, saringan, kemudian wadahnya untuk menampung, botol untuk hasilnya nanti, kemudian ini corong untuk memasukkan ke dalam botolnya. Oke, ini optional ya, karena saya besar dan banyak fermentasinya, jadi saya ambilnya pakai. Nah, ini dia untuk dimasukin ke sini ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini makanya saya sediakan ini untuk menaruh supaya tidak kotor kemana-mana. Caranya hanya digerak-gerakan seperti ini ya. Nah, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti bibitnya jadi kurus-kurus atau kecil-kecil. Kalau biarkan seperti ini, dia nanti pelan-pelan akan turun sendiri. Curd dan whey-nya akan terpisah, susu kefirnya akan terpisah dari grain-nya. Nah, ini dia. Terus diaduk-aduk ya, teman-teman ya. Di sini lagi hujan. Nah, nanti ini kalau misalnya ini 24 jam, kalau kalian mau bikin jadi kefir Medika atau yang kefir yang 72 jam atau 48 jam, setelah jadi seperti ini nanti, ini bisa kalian masukkan dalam botol, kemudian dibiarkan di suhu ruang, bukan di kulkas ya, di luar kulkas itu selama yang diinginkan. Tapi diingat ya, setiap hari harus dibuka tutupnya, karena dia punya gas dan dikeluarkan gasnya. Nah, begitu. Nah ya, teman-teman lihat ya, tuh grainnya masih berlumuran dengan curd ini. Nah, kalau mau dia kering sekali, jadi ambil whey kemudian disiramkan kembali. Tapi kalau saya mau fermentasi lagi, saya nggak perlu saya cuci atau saya keringkan. Maksudnya biar saja dia dengan kondisi tertutup dengan curd ini, lanjut saya fermentasi kembali. Oke. Nah, teman-teman, ini jadinya ya. Dia agak kental, nggak kental banget, maksudnya tidak seencer susu,
tidak sencer susu biasa, agak, mungkin orang bilang agak berlendir. Nah, ini dia. Ini sudah jadi dan rasanya asam. Tuh ya. Ini saya fermentasi dengan susu murni. Kalau dengan susu kemasan seperti Diamond atau Greenfield, bisa juga. Ada beberapa orang yang menggunakan itu mengatakan lebih kental hasilnya. Saya terus terang belum pernah menggunakan kedua itu karena saya bisa ada sumber untuk susu murni. Jadi saya lebih pilih susu murni. Nah, untuk pemilihan susu juga ya, jangan susu yang UHT. Sebenarnya susu UHT tetap bisa kalau benar-benar sudah tidak ada pilihan, tapi greennya nanti kurus-kurus. Kasihan karena di sana sebenarnya dengan pemanasan dan sebagainya, proses-proses pembuatan UHT itu banyak gizi-gizinya yang sudah rusak, sehingga sementara protein-protein yang ada dalam susu itu adalah makanan daripada green ini. Makanya protein-protein itu kemudian dirubah menjadi asam amino. Asam amino kan dibutuhkan ya untuk tubuh kita untuk membentuk DNA, merangkaian DNA-nya. Oke. Nah, sekarang setelah ini kita masukin ke dalam botol. Oke ya. Tuh, sebentar saya masukin. Nah, inilah dia. Susu kefirnya sudah ready, sudah bisa ditutup botolnya dan disimpan di kulkas kalau seandainya memang kalian hanya mau 24 jam saja. Tapi kalau mau lebih lama, silahkan ditutup dan diamkan di udara di sini saja, udara luar kulkas ya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.